sekolah, bukan untuk kas OSIS, tetapi uang ini kita salurkan kembali kepada yang berhak. Di antaranya kepada fakir miskin, kepada para duafa. Ya. Mudah-mudahan ya dengan kita memberikannya itu bisa menikmati apa yang kita nikmati, dia juga bisa menikmatinya. Ini bentuk kepedulian, ya, kepedulian, karakter peduli kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin. Jadi nanti kalian terbiasa, sudah sejak kecil sudah diajarkan belajar beribadah dengan sedekah Ramadan, karena nanti oleh Allah akan dilipat gandakan. Tidak ada dalilnya yang mengatakan orang yang ahli sedekah itu jatuh miskin, tidak ada. Yang jatuh miskin itu adalah orang-orang yang pelit untuk urusan ibadah. Kalau orang-orang yang tidak pelit, yang dermawan dalam urusan ibadah, itu oleh Allah akan meluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Tidak ada orang yang suka infak, sedekah, zakat hartanya kemudian jatuh miskin, ya. Karena janji Allah itu sudah pasti. Beda dengan janjinya manusia. Janji manusia mah banyak dustanya, banyak khianatnya. Tapi kalau janji Allah itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu kalian kan sudah diberikan tanggung jawab untuk mengelola uang sedekah Ramadan ini. Selain kalian sudah mau dapat pahala, kalian mengelola saja juga itu sudah dapat pahala. Karena perintah Allah itu membela agama itu dengan diri dan dengan harta. Ya. Jadi kita ini punya kewajiban membela agama Allah ini, agama yang hak ini dengan diri dan harta. Dengan dirinya tadi umpamanya kalian salah satu contoh adalah mengelola keuangan sedekah Ramadan. Ya. Kemudian kalian juga sedekah juga di dalamnya itu dengan hartanya. Nah itu pahalanya lebih double. Nah ini jadi Bapak jangan, jadi setiap hari kalian ingatkan kepada teman-temannya, silakan yang mau sedekah Ramadan hari ini, tampung, ya. Nanti disetorkan ke bendahara OSIS. Seperti itu. Nanti terkumpul berapa? Nah keseluruhannya ini nanti kita akan distribusikan. Bila perlu kalau mendapat uang yang banyak, dapat kita kasihkan santunan, ya kita kasih santunan. Jadi istilahnya sesuai dengan pendapatan kita dari saudara tersebut. Nah, tetapi di dalam program pemerintahnya, dari program dinas pendidikannya, yaitu ada kegiatan buka on the screen, atau disebut BOS, atau kegiatan rantang siswa. Jadi rantang siswanya ini bawa rantang, tapi bukan untuk dimakan sendiri gitu istilahnya, sedekahkan kepada orang lain. Ya nanti suatu waktu mungkin Pak Ustadz ada program buka bersama, itu lain lagi ceritanya ya. Silakan aja. Yang jelas ini mah istilahnya ketika dari dinas pendidikan menginstruksikan, pihak sekolah mewujudkannya dan supaya ringan, tidak merasa berat dan pahalanya banyak, ya dengan cara tadi setiap hari ada kegiatan sedekah. Pak, ya. Alisa mau izin ulangan. Oh silakan, yang ulangan silakan ya. Terus ya. Ya, dulu ya. Nah itu barangkali penjelasan dari Bapak. Di sini ada 2 hari ya, tanggal 22 dan 23. Ya maksudnya nanti berarti pada tanggal 22, 23 sore tentunya ya. Sore kita bagikan. Bahkan yang inginnya selain daripada untuk memberikan kepada fakir miskin, juga apabila kita mengasih makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya kita akan dapat sebagaimana orang itu berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi nanti umpamanya memberikan tajil, memberikan makanan untuk tajil juga ya di depan sekolah ya. Itu pahala, walaupun Pak yang makannya orang kaya nggak apa-apa, karena ada dalilnya lagi. Memberi makan atau makanan kepada orang yang berbuka puasa itu dapat pahala. Ya. Tapi
Selama tidak ada sama-sama. Tinggal Selasa. Senin malam diumumkannya, pasti tanya deh gimana Pak ini waktu besok ya besok. Dua minggu besok. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Pemimpin OSIS dalam menjelaskan tentang sedekah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Lalu Bapak Yusuf dalam hadis bacaan barangkali nanti untuk lebih jelas oleh Pak Yusuf, saya akan menjelaskan tentang tadarusan. Tadarusan itu program wajib dilaksanakan oleh setiap kelasnya masing-masing, sehingga SMK dan 2 Karawang itu SMPN 2 Karawang itu punya target 18 kali hataman. Kenapa? Karena ada 18 rombel ya. Jadi setiap kelasnya itu bergerak mulai absen pertama itu berarti juz pertama, absen kedua juz kedua, absen ketiga juz ketiga, absen keempat juz keempat sampai 30. Umpama di kelasnya ada jumlah siswa hanya 27 orang, berarti juz 28-nya kembali ke absen pertama, 29-nya kembali ke absen kedua, 30-nya kembali ke absen ketiga. Paham ya? Nah, oleh karena itu Bapak tekankan, silakan karena sudah ada grup ya, grup Maksud Kapital Sebaya itu formatnya sama dengan apa yang ada di Bapak Ibu guru begitu. Itu di-sharekan pula ke grup kelasnya masing-masing. Yang belum, kalau nggak ada misalkan di kelas 9 nggak ada nih grupnya, tinggal sharekan aja ke Bapak Ibu guru atau wali kelasnya bisa, atau ke siapa aja. Yang penting kelas 9 juga melaksanakan kegiatan tadarusan bersama. Nah, teknisnya kembali kepada masing-masing wali kelas. Kalau saya merencanakan dengan kelas 7D itu ya, ada 7D-nya ya, itu ada kelas 7D-nya menawarkan ini gimana kalau sudah hatam apa mau acara bukber makan bersama sih, enggak adain aja Pak katanya, adainnya sudah, Bapak mah hanya memfasilitasi. Tempatnya di mana? Udah di sekolah dulu. Tapi kalau nanti di sekolahnya umpama Pak Herman berhalangan, kita bisa tempat di daerah mana, ditunjuk di Kota Kembaran. Di Kota Kembaran kembali dari Cirebon. Jadi Anda tidak, insya Allah yang penting intinya kelas 7D mau mengadakan bukber acara hataman Al-Quran. Ya, nanti setelah sholat maghrib baru pulang ke rumahnya masing-masing. Sesuai dengan kemarin katanya ada Pak Pengawas ditanya, ada nggak kegiatan bukbernya siswa OSIS atau misalkan, kata saya ini sebagai perwakilan, kalau yang ini nanti aja terserah. Ada, tapi saya nggak hadir sih kemarin, kebetulan saya lagi diperiksa. Itu barangkali informasi dulu supaya nanti nyambung, ada informasi dari luar. Ternyata SMK 2 Karawang juga semangat mengadakan acara tadarusan bersama ya, atau bukbernya ada, sekalipun hanya kelas 7D nggak apa-apa, katakan aja udah ada. Syukur-syukur kalau OSIS juga mau ya silakan, bukan berarti mengikuti kelas 7D juga gitu ya, kemandirian sendiri. Kita dituntut untuk mandiri berdikari gitu, punya prinsip. Makanya alhamdulillah kalian menjadi pengurus OSIS itu lumayan banyak pengalaman-pengalaman yang dicurahkan oleh orang-orang yang berpengalaman ya, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan. Hanya titik, karena pengurus OSIS itu banyak kegiatan yang ekstra gitu ya, di luarnya juga banyak, mata pelajarannya juga tolong diperhatikan. Tidak ada alasan bagi saya guru agama, karena kamu kesibukan dengan kegiatan ini, termasuk saya tanya juga ada, saya tanyakan juga materinya, mana
tugas sholat Jumat belum, tetap harus mengerjakan. Tidak ada alasan tidak mengerjakan. Mentang-mentang pengurus enggak, sama aja di mata guru PAI. Kalau tugas PAI-nya tidak dikerjakan, udah asal sama. Ya, sekalipun kamu sibuk menjadi pengurus OSIS. Itu saja terkait tadarusan. Sekali lagi Bapak tekankan, semua kelas diharapkan melaksanakan tadarusan bersama. Adapun teknis pembacaan tetap di rumahnya masing-masing, hanya kebagian tugas membaca juz aja gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Ya, terima kasih. Kalau sudah paham, untuk selanjutnya waktu kepada Pak Guru Yusuf atau Bu Hadi, silakan barangkali menyampaikan terkait dengan ini siswa-siswi yang sudah dibagikan tugas untuk menjadi tutorial sebaya. Tetapi kalau kelas 9 tetap harus sama guru kelas 9 itu. Artinya kembali semula Bu Hadi kalau kegiatan sekolah itu senangnya ngajar di kelas 7F, 7F. Kayak nama kegiatan Ramadan Bayana di kelas 9. Itu aja ya. Ya. Terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Tinggi ajaran